Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Yuliana, Guru PPKN SMP Negeri 2 Watukumpul. Media pembelajaran PPKN SMP atau MTS kelas 9 semester genap. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang bab 5, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada KD 3.5 menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Peserta didik mampu mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan benar. 2. Peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. 3. Peserta didik menjelaskan keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara tepat. 4. Peserta didik menjelaskan makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. 5. Peserta didik menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia melalui sebuah gambar. 6. Peserta didik menganalisis upaya penyelesaian masalah yang muncul dan keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat. 7. Peserta didik menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan bagaimana masalah dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan tepat. Masuk pada materi yang pertama, yaitu poin A, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Harmoni dalam keberagaman sosial. Kemudian, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat dan harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, harmoni dalam keberagaman sosial budaya dapat dilihat dari kekayaan bangsa Indonesia dan juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing. Berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah.
Yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pada hal ini, kita dapat memanfaatkan lingkungan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman masyarakat. Yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Masuk pada poin B, permasalahan yang ada akibat munculnya keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab masalah sosial dikelompokkan menjadi 4, antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis. Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus dapat perhatian secara serius karena kebudayaannya pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari atau mendalami pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor biologis, faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial, seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Dan faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakannya oleh masyarakat. Khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres dan dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik anggota masyarakat. Sekarang kita masuk pada poin C. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat. Ada 3 upaya penyelesaiannya. Yang pertama, upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Kedua, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Ketiga, upaya penyelesaian permasalahan gender. Untuk pembahasan yang pertama, upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Strategi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikondisikan oleh pemerintah terkait. Salah satunya, perilaku meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Upaya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dapat tinggal
ataupun tempat tinggal, sekolah, tempat-tempat umum, dan tempat kerja, maka akan mempengaruhi. Yang kedua, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya dalam penyelesaian masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Yang kedua, upaya penyelesaian permasalahan gender. Kesenjangan gender di berbagai bidang membangun dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja. Meskipun penghasilan perempuan pekerjaannya memberikan kontribusi yang cukup dan signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dan pekerja keluarga. Terima kasih, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.